Kepala ditendang, terus wajah, terus kuping dipukul. Sepanjang perjalanan itu masih mengalami berbagai macam bentuk kekerasan, ditendang bagian dada sini. Dipukulin pakai balok, pakai helm. Saya ditelanjangi, saya harus masuk BAP. Tembok udah darah, lantai udah darah, rambut di mana-mana, rambut rontok gitu. Mukanya udah nggak berbentuk, udah bonyok-bonyok, udah sampai nggak bisa nafas. Kakinya bang yang ditendang-tendang ke muka demonstran yang minta makan ini, yang lagi puasa. Ini makan nih kayak gitu. Kakinya yang dikasih makan bang. Memenggal kepala raja. Itu kan jadi warning tandanya. Dia bicara soal adili Jokowi dan kroni-kroninya. Gitu. H-1 ketika Jokowi akan terakhir masa jabatannya, orang muda akan berupaya tetap untuk mengadili Jokowi. Karena itu bagian dari dosa sejarah. Mendudukan DPR bukan hal yang nggak mungkin. Saya menghadirkan dua narasumber yang luar biasa nih. Anak muda, aktivis, dan juga pejuang. Saya memperkenalkan kedua-duanya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dia di sebelah kanan Del Pedro Marhain, Direktur Lokataru. Benar ya? Benar. Oke. Kemudian Iqbal Ramadan. Iqbal Ramadan ini apa ini istilahnya, asisten apa tuh? Pengacara publik. Asisten pengacara publik LBH Jakarta. Betul. Oke. Netizen, dua pemuda ini luar biasa. Kita bincang-bincang. Kemarin waktu peristiwa tanggal 22, waktu demo besar-besaran, mereka berdua ini ada di lapangan. Dan mereka berdua ini korban kekerasan aparat. Dipukulin nih, dihajar oleh aparat. Dan sempat bermalam juga ya Iqbal ya? Bermalam 1 kali 24 jam. 1 kali 24 jam. Pedro juga? Iya, sama. Oke, ini menarik. Bermalam jadi ya ibaratnya ditahan 1 hari di sana, digebukin ya. Cukup lumayan gebukinnya nih. Membuat luka ya Iqbal? Membuat luka. Masuk rumah sakit? Masuk rumah sakit enggak, tapi paskanya kan takut ada luka dalam gitu. Jadi sempat ke rumah sakit bareng Pedro juga untuk. Apanya yang dipukulin Iqbal? Sebenarnya bukan hanya dipukul bang, tapi ditendang. Ditendang ya? Iya. Jadi Iqbal ini ditendang, dikasih kayak binatang ya? Iya, kepala ditendang. Nggak manusiawi ya? Nggak manusiawi banget itu. Terus wajah. Dipukul? Iya. Terus kuping dipukul. Oke. Sepanjang perjalanan itu masih mengalami berbagai macam bentuk kekerasan, mulai dari pelecehan verbal, terus kekerasan fisik. Sempat juga ada video yang beredar ditendang bagian dada sini. Kemudian terakhir seingat saya ini punchline-nya hidung langsung di keluar darah ya langsung. Keluar darah saya lupa bang semenjak kapan gitu. Tapi seingat saya sepanjang saya berjalan jalan mau di kayak sempoyongan ya? Iya, mau bahasanya mau diamankan gitu ke Pamdal itu udah kunang-kunang dan udah ngerasa banyak. Digebukin ya? Itu aparat ya pukul ya? Aparat kepolisian ya? Kalau kepolisian saya duga bisa jadi, tapi karena pakai seragam bebas jadi kurang mendeteksi. Iya, nanti kita yang ditanya mana buktinya itu polisi atau bukan. Tapi aparat ya? Aparat. Kalau Pedro sama? Ya kurang lebih sama bang. Fisik ya, verbal ya. Kalau fisik itu bahkan menggunakan beberapa benda, ada helm, terus kemudian pakai bongkahan pagar DPR yang roboh. Yang di belakang? Yang di depan. Oh, yang depan? Iya. Itu dikenakan oleh kepolisian. Fisik ini sempat bengep waktu itu. Terus kemudian rawat jalan, berobat, CT scan dan lain-lain untuk aman. Tapi mungkin sebagian yang justru mengerikan adalah kita ikut menyaksikan bagaimana ada anak muda lainnya yang disiksa lebih parah dari kita. Dan kita sebagai orang yang paham, yang mengerti nggak bisa berbuat apa-apa. Bahkan dalam tanda kutip, ikut dilibatkan secara tidak langsung. Gitu. Misalnya polisinya bilang, ini nih orang yang tadi lempar gua batu, kurang ajar nggak? Pukul jangan. Nah jadi kita harus memberikan jawaban atau kita nggak bisa mencegah untuk bilang, jangan pak, atau nggak boleh pak, nggak bisa kita gitu. Nah itu yang membuat saya secara hati dan perasaan lebih menyakitkan gitu dibanding fisik itu. Karena kan istilahnya saya dan Iqbal paham yang begitu, tapi kita nggak bisa berbuat banyak juga di dalam. Diteror gitu. secara psikologis ya? Iya. Saya lihat Iqbal udah nggak bisa nafas, ini udah bercucuran, kita minta air, saya keliling minta air, nggak dikasih. Akhirnya kita cari botol bekas yang airnya udah dikit gitu. Hal-hal seperti itu sih yang buat saya berbekas juga gitu selain luka fisik gitu. Berarti Pedro ini digebukin juga ya sama kayak Iqbal? Digebukin dari mulai di area kawasan halaman, itu di situ dipukulin pakai balok, pakai helm, pakaian kita juga dibuka, dilucuti gitu.
Ditelanjangin? Enggak? Iya, sisa boxer. Oke. Belakangan ketika di BAP, ketika saya minta itu dimasukkan dalam BAP, saya bilang saya ditelanjangi, saya harus masuk BAP, tapi belakangan dia bilang itu SOP. Oke. Dia bilang itu SOP, nggak bisa kita masukin itu SOP. Kalau mau kamu ditelanjangi, kamu harus buktikan mana foto kamu ditelanjangi. Gitu. Itu bagian dari SOP. Akhirnya saya diminta menghapus itu di dalam BAP saya gitu. Dan kemudian setiap kita diamankan dari titik lokasi ke dalam pos pengamanan, setiap kita ketemu satu orang polisi atau aparat tentara pasti kena pukul. Iya. Gitu. Oke, jadi berarti waktu dipukul dilucutin baju yang Iya. ada tinggal celana pendek ya? Iya. Terus dipukulin. Iqbal juga gitu ya? Ya, justru saya melihat Pedro lebih dulu intimidasi dan dianiaya. Oke. Tuh. Kemudian saya bilang, saya mau dampingin orang ini, Pak. Kamu dipukul juga? Justru saya yang kena pukul. Oke, jadi karena Pedro dipukul, kamu bilang, karena kan kamu dari LBH nih ya, Iya. pengacara, kamu Iya. bilang, saya mau dampingin, terus kamu dipukul juga? Malah, jongkok, buka celana gitu. Malah saya yang kena pukul di situ. Oke. Jadi itu banyak mahasiswa-mahasiswa lain juga digebukin ya di situ? Kebetulan pertama kali masuk itu kita sekitar jam 4:30 sore. Oke. Itu saya rombongan pertama, istilahnya kita kasih namanya kloter pertama itu 11 orang. 11 orang. Tadinya 13, cuma Iqbal dan satu orang mahasiswa dari Pamulang Unpam itu Oke. dilarikan ke Dokpol. Oke. Nah, kalau saya kan sampai jam 9 malam di Depamdal, jadi saya sekalian mendata gitu, mencek sampai akhir saya diberangkatkan ke Polda Metro pukul 9 itu kurang lebih ada 41 orang. Jadi ada 30 tambahan. Nah, 30 tambahan ini yang masuk setelah jam 6 sore. Oke. Nah, itu bentuknya udah lebih hancur lagi daripada kita gitu. Tembok udah